Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Pada kali ini kita akan mendiskusikan berkenaan dengan gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner nanti yang kita diskusikan ada dua jenis, yaitu gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas ya. Mari kita turunkan persamaannya ya, nanti memang ada persamaan-persamaan yang sudah diberikan di textbook gitu ya. Tapi kita belajar bagaimana mendapatkan persamaan-persamaan tersebut ya. Gelombang stasioner ini adalah hasil superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul ya. Jadi kalau di sebelum materi ini Anda sekalian belajar superposisi gelombang, maka di materi ini Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ya. Yuk kita lihat ini misalkan datang, gelombang datangnya. Ya, kita kasih warna ini datang. Terbalik gitu ya. Biar Anda nanti tahu. Nah, ini terikat ya, diikat di situ. Yang ini adalah pantul. Ini mantul yang biru. Pantul gitu ya, gelombang pantul ya, yang biru ini ya. Oke ya, gitu ya. Nah, di gelombang datang ini dia punya persamaan Y-nya, Y1-nya, anggap saja dia Y1 sama dengan A sin gitu ya, omega T min Kx gitu ya. Di gelombang pantulnya, karena dia ini ke sebelah sana, ini ke bawah, dia ke kiri, maka Y2-nya ini punya persamaan minus karena ke bawah A sin omega T plus Kx gitu ya persamaan. Oke, sudah paham ya. Jadi ini adalah persamaan gelombang datangnya, yang ini persamaan gelombang pantulnya. Oke, baik, kita sekarang superposisikan. Bagaimana kita mengerjakannya? Superposisi adalah penjumlahan kan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, maka kita jumlahkan antara gelombang datang yang ini dengan gelombang pantul ya. Oke ya, kita lanjutkan. Maka YS-nya sama dengan Y1 plus Y2 gitu ya. Dia akan sama dengan, kita masukkan saja A sin omega T min Kx ya kan, ditambah minus A sin omega T plus Kx. Oke ya. Oke, sekarang ini kita kalikan jadi minus kan, maka A sin omega T min Kx minus A sin omega T plus Kx. Oke, sampai di sini ya. Ini berarti kita akan mendapatkan persamaan pengurangan sinus ya. Kalau A-nya ini kita keluarkan, ini misalkan A-nya kita keluarkan, maka kita punya sin omega T min Kx gitu ya, dalam kurung. Oke, minus sin omega T plus Kx gitu ya. Ini kan berarti kita punya, tuh anggap saja ini A, ini B. Maka kita ingat persamaan pengurangan sinus, yaitu kita punya, ini matematiknya ya, sin A minus sin B itu sama dengan 2 cos setengah dalam kurung A plus B sin setengah A min B. Oke, Anda sudah punya ini ya. Oke, sekarang AB-nya kita ganti nanti, A-nya ini, B-nya ini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan persamaan yang di atas, kita tulis sekarang yang ini ya, dengan menggunakan persamaan matematik ini. Berarti dapat ditulis gimana dia? Maka nanti ketika ketemu A kita ganti omega T min Kx, ketemu B kita ganti omega T plus Kx ya. Berarti ini sama dengan A masih di luar dalam kurung ya kan, ini berarti pengurangan sinusnya ini 2 cos setengah, hanya kita tulis omega T min Kx ya kan, ditambah B-nya omega T plus Kx. Oke ya, gitu ya. Sekarang sin
setengah A-nya kita tulis lagi omega T min Kx, dikurangin B-nya kita tulis omega T plus Kx. Oke, gitu? Paham? Oke, ya. Sekarang kita buka kurungnya. Berarti akan sama dengan A dalam kurung 2 cos setengah omega T min Kx plus omega T plus Kx, gitu ya. Ini kalau dikalikan sama dia. Sekarang ini kita kalikan. Berarti sin setengah omega T min Kx. Hati-hati nih, minus omega T. Ini minus Kx. Nah gitu ya, min kali plus. Sudah tampak sebenarnya. Berarti kita bisa lanjutkan sama dengan A dalam kurung 2 cos dalam kurung. Kita lihat ini, min Kx plus Kx berarti hilang ya. Berarti 2 omega T. Sin setengah, ini lihat, omega T min omega T hilang ya. Berarti dalam kurung min 2Kx. Nah, sudah tampak? Oke. Kita lihat lagi, berarti kita bisa tuliskan kan? Oh, ini kurang setengahnya. Mana setengahnya? Kelewat ya. Ada setengahnya. Ini setengah dari sini ya. Oke. Maka YS-nya kita bisa tulis. Gimana dia? Ini A dalam kurung 2 cos setengah ya. Ini 2 omega T. Oke, kita tulis lagi. Sin. Ini kan? Berapa ini? Setengah. Oke, 2 minus Kx. Nah ya, sekarang ini kita masukkan kan? Bisa dicoret, ini bisa dicoret. Berarti YS-nya sama dengan A 2 cos omega T sin min Kx. Nah, sin min Kx sama dengan min sin Kx. Min-nya kita tarik keluar. Maka YS-nya kita punya minus 2A cos omega T sin Kx. Nah, ini kita tarik keluar ya. Oke? Kan biasanya ketika yang ada T-nya di belakang kita tulisnya. Maka ini kita bisa tulis YS-nya sama dengan minusnya ini hanya tanda saja. Kita buang ke depan 2A gitu ya. Ini sin Kx cos omega T. Ya, gitu ya. Ini Kx. Oke. Sip. Ya, inilah persamaan gelombang stasioner. Kalau ditanya amplitudo gelombang stasioner, maka kita potong ya nilai sin atau cosnya yang ada T-nya. Ini kita potong. Nah, ini yang disebut amplitudo gelombang stasioner, yaitu sama dengan 2A. Baik, kita lanjutkan bagaimana kita menganalisis letak perut dan letak simpul di gelombang stasioner pada ujung terikat ya. Oke, semoga Anda sekalian diberi kemudahan. Baik, kita lihat ini ada gelombang datang ya, sekali lagi ini datang. Pantulnya. Oke, pantulnya. Oke ya. Jadi gelombang yang terjadi adalah gelombang stasioner. Bagaimana kita menganalisis perut dan simpul ya? Nanti di sini Anda diajarkan bagaimana menentukan berdasarkan gambar dan bagaimana menentukan berdasarkan persamaan ya. Nggak usah khawatir. Jadi semuanya mudah ya. Semuanya mudah. Nah, sekarang kita lihat mana sih yang disebut simpul dan perut. Ya, inilah titik-titik yang disebut simpul. Nah, ya ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6 dan seterusnya ya. Perutnya yang mana perutnya? Inilah yang disebut perut. Nah, ini ya. Ini perut ya. Ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang mudah kalau Anda sekalian misalkan menentukan Anda ingat persamaannya ya mudah, asal gambar saja. Tapi saya sarankan memang untuk menggambar ya, biar logika Anda jalan gitu ya. Misalkan simpul pertama ya, ini simpul nih. Tuh, ya, nanti saya ajarkan pakai rumusnya. Simpul ya. Misalkan simpul 1 kan di sini 0, ya berarti 0 lambda. Ya, 0 kali lambda. Simpul 2 sama dengan ini berarti setengah kan? Setengah lambda. Simpul 3. Ini simpul 3 berarti berapa lambda ini? Ini kan satu gelombang ya. 1, ini setengah, berarti
1 lambda. Simpul 4. Di sini kan berarti 1 setengah setengah setengah. Ya, berarti berapa dia? 1 setengah kan? 1 setengah berarti 3/2 lambda. Oke, sekarang logikanya lihat. Ya, ketika dia simpul, maka kita punya simpul pertama 0, simpul kedua setengah lambda, simpul ketiga 1 lambda, simpul keempat 3/2 lambda. Caranya bagaimana? Tinggal hitung saja. Simpul pertama 0, ini setengah, ini kan 0, ini 1, ya kan? 1 tuh. 2, ini 2, ini kan 1, 2. Ya, berarti ini 1, itu artinya 2/2, kan sama aja ya. Berarti nanti Anda simpul keempat, berarti 1, 2, 3. Nah, 3/2 lambda. Selesai ya. Anda misalkan suruh cari simpul ke 10. Ya, ini lihat polanya. 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Berarti 10 pasti 9/2 lambda. Gitu ya. Bagaimana kalau perut? Nah, ini perut. Ya, mudah ya. Perut 1. Oke, sama dengan ini, lihat berapa lambda ini? 1/4 lambda. Ya. Perut 2 sama dengan nih 1/4 1/4 1/4, berarti 1/4 1 2 3. Ya. Ya, berarti ini 3/4 lambda kan? 1 2 3. 3/4 lambda. Perut 3 di sini ya. Ini lihat 1 2 3 4 5, berarti 5/4 lambda. Tinggal hitung begitu. Perut 4 sama dengan, ya. Oke, perut 4 di sebelah sini kita hitung lagi nih. 1 2 3 4 5 6 7. 7/4 lambda. Oke, paham? Ya. Ini 1 1 2 3 3 5 4 7. Nah, dan seterusnya Anda tinggal hitung saja. Oke, jelas ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan persamaan gitu ya? Kalau Anda nggak mau menggambar, kita punya persamaannya. Sekali lagi ini ujung terikat, jadi ini terikat dengan kencang. Oke, kita lihat sekarang. Pada saat dia, kalau kita mau persamaan, maka kita bisa lihat persamaannya ini akan polanya pada saat dia keadaannya simpul. Ya, ini persamaan ya, yang biasanya di textbook kalau Anda nggak mau menggambar, tapi gambar tadi sebenarnya mudah gitu ya. Ya, ini bisa mudah. Oke, maka Anda akan mendapatkan ketika dia simpul, maka dia keadaannya akan berupa begini. Oh, ya, X-nya biasanya ini titik-titik ini simpul ya. Simpulnya itu akan mengarah ke, ya, X-nya sama dengan 2N kali 1/4 lambda. 1/4 ya. Nah, ini lambda gitu ya. Boleh lambda. Atau biasa ditulis X sama dengan 2N lambda per 4. Gitu. Ya. Dengan N-nya berapa? N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini berarti simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Ya. Ini masukkan kalau simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4. Oh, ya, ini kalau kita pakai persamaan. Oke, bagaimana kalau perut? Perut berarti P ya. X-nya sama aja. X-nya ya, kita bisa tuliskan sama dengan 2N plus 1. Ya, nanti kita bisa logika sama kali 1/4 lambda atau langsung lambda per 4. N-nya juga sama ini. N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Nah, dan seterusnya. Anda udah dapat ya. X-nya hati-hati, X-nya dihitung dari sini ya. Ini ke sini nih X-nya. Dihitung dari tempat ujung terikatnya. Ya, nanti kalau ujung bebas juga X-nya dihitung dari tempat ujung bebasnya. Gitu ya. Ini kalau Anda pakai logika, ini kalau Anda pakai persamaan. Nah, tergantung Anda ya. Kalau saya nyaman pakai ini logika. Ya, tinggal ngitung. Ya, sekali lagi
bisa dihitung kalau mau nggak loncat-loncat tadi kita pakai merah ini misalkan. Simpul ke 1 berarti sini 0 udah dapat ya. Simpul kedua di sini ngitung begini. Setengah. Ya kan ini kan setengah ya. Setengah 1 atau 1/2 gitu, 2/4. Kan ini 1/4. Sini sampai sini 1/4. 1/2 berarti 2/4. 2/4 itu setengah. Simpul 3 di sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, 4/4. Ya. Oke, simpul ketiga 4/4. Ya, berarti sama dengan 1 kan? Oke. Kalau mau loncat setengah-setengah tadi, ya tergantung itu selera ya. Silahkan mana yang mudah Anda bisa ambil. Sudah diberikan dalam bentuk persamaan, sudah diberikan dalam bentuk bagaimana menganalisis gambar. Oke ya, semoga Anda diberi kemudahan. Nanti kita lanjutkan untuk latihan soalnya. Baik, kita lanjutkan di contoh soal gelombang stasioner ujung terikat. Ya, diberikan tantangan Anda sekalian seutas tali yang panjangnya 1 meter. Ya, ini biasa dikenal kalau tali biasa ini L gitu ya. 1 meter dengan satu ujung terikat ya, maka dikatakan ujung terikat digetarkan sehingga tali merambat gelombang dengan amplitudo. Ini amplitudonya, periodenya, ini T-nya, gelombang, ini panjang gelombang, ini berarti lambdanya. Ya. Ada persamaan simpangan gelombang datang ya, gelombang datang pada X 75 cm ya. X-nya ini adalah jarak dari titik dari ujung pantulnya ya. Amplitudo superposisi gelombang pada X sekian 12,5 cm dan letak perut kedua dan simpul ke-6 dari ujung pantulnya. Oke, variabelnya sudah dapat semua. Sekarang kita konversi ya, biar nanti mudah ketika dalam perhitungan ya. L-nya sudah dalam bentuk meter, A-nya ini berarti sama dengan 0,05 meter, T-nya sudah dalam bentuk sekon, panjang gelombangnya berarti lambdanya sama dengan 0,1 meter gitu ya. Ini berarti X-nya sama dengan 0,75 meter ya. Yang di sebelah sini ini berarti X-nya sama dengan 0,12,5 meter. Oke. Ya, variabelnya udah dapat semua ya. Anda sekalian dilihat untuk yang A ini hati-hati ya, ditanyanya simpangan gelombang datang. Jadi pada saat dia baru datang berarti dia masih gelombang berjalan biasa ya. Yaitu kita punya persamaannya Y-nya sama dengan A sin omega T min KX gitu ya. Tapi hati-hati di X-nya ini ya. Ya, untuk persamaan A ini X-nya diperhatikan ya. X ini adalah masih gelombang datang. Jadi kalau kita analisis nanti misalkan dia seperti ini gelombangnya. Gitu ya. Nah, ini X yang dimau ini. X yang dimau. Ini X yang dimau. Padahal dia masih gelombang datang berarti yang dari sini ke sebelah sini. Ini X yang dia mau. Ya, ini X untuk pertanyaan, ini X yang masuk ke sebelah sini. Berarti kalau panjangnya dari sini sampai sini 1 meter ya, ini sampai ke sebelah sini, ini ke sebelah sini 75 cm atau 0,75 meter, berarti X-nya sisanya berapa? Ya, X di sininya adalah sama dengan 0,25 meter, yaitu dari 1 meter dikurangi 0,75 meter. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Oke, analisisnya mudah. Yang ini adalah masih di gelombang berjalan, yaitu gelombang datangnya adalah gelombang berjalan biasa. Masukkan A-nya berapa? 0,05 sinus, ininya bisa diganti 2pi per T gitu ya, kali T minus 2pi per lambda kali X gitu, biar nanti enak pas masukinnya. 0,05 sinus dalam kurung 2pi, T-nya berapa? 0,2 kali T minus 2pi, lambdanya 0,1 kali X-nya berapa tadi? 0,25 ya. Paham ya, dapat 0,25, 1 dikurangi 75. Oke, berarti sama dengan 0,05 sinus, nah ini 10 pi T gitu ya, 2 dibagi 0,2 minus ini 2,5 kan, 0,25 bagi 0,1 2,5 dikali 2 berarti 5 pi. Nah, maka dia dapat 0,05 sinus 10 pi T, pi T dikurangin 5 pi. Nah, selesai ya, ini persamaan karena dimintanya adalah
persamaan. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan amplitudo? Ya, amplitudo gelombang stasioner. Nah, di gelombang stasioner ini ujung terikat, ya, ujung terikat. Ya. Ini yang B-nya. Anda punya gelombang stasioner ujung terikat, maka YS-nya, terikatnya ya, yaitu 2A sin KX cos omega T, begitu ya. Ya, ini omega ya, omega T. Oke, paham? Ini persamaan lengkapnya. Maka amplitudonya yang mana? Inilah amplitudo gelombang stasionernya. Nah, begitu. Ya, maka Anda langsung dapat, maka AS-nya sama dengan 2A sin KX. Selesai ya. 2A sin KX. Bisa dilanjutkan? Maka sama dengan 2 kali A-nya 0,05 sinus K-nya berapa? 2pi per lambda kali X. Ya. Nah, X-nya ini kan yang dimau adalah sudah merupakan gelombang stasioner. Ya. Maka kita bisa tulis, kita lanjutkan di sini. AS-nya sama dengan ini berapa? 0,1 ya. Sinus 2pi per lambdanya berapa? 0,1 kali X-nya berapa? 12,5. Nah, gitu ya. Oh, bukan ya. Dia udah dalam bentuk meter, berarti 0,125 ya. Maaf ya. Berarti ini 0,1 sinus. Nah, ini 2pi. Yang ini berarti komanya maju 1 kan? Sama dengan dikali 1,25. Nah, ini ya. Oke. Berarti sama dengan 0,1 sinus berapa ini? 25 ya, 2,5 pi. Sinus 2,5 pi itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah pi kan? Setengah pi itu berapa? 90. Berarti 0,1 sinus 90 derajat. Ya, 0,5 satu putaran berarti kembali ke titik awal. Masih sisa setengah. Setengah pi. Pi-nya 180. Setengah kali 180 sama dengan 90. Berarti dapat sin 90 berapa? 1. Berarti 0,1 kali 1 sama dengan 0,1 meter. Nah, dapat ya. Bagaimana sekarang untuk yang ketiga? Untuk perut dan simpul. Ini pakai gambar saja, sederhana, mudah ya. Sekarang kita gambar dengan cara yang sederhana. Oke. Kita lihat gambarnya ya. Oke, nanti kita tentukan. Ini yang C ya. Oke. Nah, sampai sini. Kita gambar sederhana. Gambar ya. Ya. Kan gitu ujung terikat ya. Nah, udah. Ya. Sekarang kita kasih tanda-tandanya. Ini adalah simpul 1. Ini simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 4, ini simpul 5. Ini simpul 6. Gitu kan? Sekarang perutnya yang mana? Ini perut 1. Nah, ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5, perut 6. Ya, udah ya. Sekarang yang pertanyaannya adalah letak perut kedua ya. Berarti kan perut kedua sama dengan, kita lihat aja perut 2 ini. Berarti kita hitung ini seperempat dari sini ke sini seperempat ya, mudah ya. 1, 2, 3. Berarti 3/4 lambda. Gitu mudahnya. Ini seperempat lambda, seperempat lambda, seperempat lambda. Perut kedua berarti 1, 2, 3. 3/4 lambda. Paham? Sama dengan 3/4 kali berapa lambdanya? 0,1. Ya. Berarti sama dengan 0,3/4 meter. Nah, tinggal selesaikan ya. Ini kita cuma kasih bagaimana cara cepatnya. Jadi kita nggak mesti pakai rumus terus. Ya. Sekarang kita simpul ke-6. Simpul ke-6. Caranya gimana? Simpul kan ini. Sama ini seperempat hitung aja. Biar tandanya nggak tumbukan, kita pakai yang bawah aja. Ya, simpul ke-6 berarti sampai sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti 10/4 lambda. Gitu ya. Udah kan? Simpul ke-6 sini ya. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10/4 lambda sama dengan 10/4 kali
sama dengan 1/4 meter. Nah, gitu ya. Mudah ya. Jadi kita bisa analisis soal itu tidak hanya menggunakan rumus terus, tapi kita bisa analisis dengan gambar. Ya, barangkali dengan gambar ini cukup mudah dan bisa membantu Anda. Baik, sampai di sini. Semoga Anda sekalian selalu dapat kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Tetap fokus ya, perjuangkan masa depan Anda karena Anda pantas dan Anda harus pantaskan untuk menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.